Udah waktunya ya guys ya, emang udah dipanggil Tuhan ya, emang udah panggilan mah kita nggak bisa apa-apa ya guys, walaupun kita suatu kebodohan kita, suatu kelalaian ya, ya udahlah, pasrah aja. Semua makhluk itu, mau orang kayak mau hewan kayak sama lah. Yaudah deh guys, sampai sini dulu ya guys. Jangan lupa di subscribe bagi yang baru menonton, yang mampir-mampir ke vlog aku ya. Dan jangan lupa di like kalau bisa, kalau memang bermanfaat curhatan aku ini mengenai dogi, boleh di share, bagi-bagi ke yang lain pengetahuan ini guys, karena ini penting bagi yang tadi saya bilang, yang di anusnya itu ada cairan guys, itu penting banget. Karena itu bagi anjing kita itu, peliharaan kita itu. Tapi saya nggak tahu ya untuk kucing begitu juga, saya taunya, saya nggak tanya dokter sih, kucing sama nggak begitu, saya taunya tentang dogi doang. Ini saya belum tanya ke dokter sih, kalau kucing juga sama nggak semua hewan begitu. Nah jadi anusnya dipencet gitu guys, yang tadi ada cairan bau itu. Oke guys, sampai di sini dulu ya, bye bye. Saya tanya sama dokter itu, katanya apa gitu, suruh bawa itu, katanya ada kelenjar atau apa gitu kalau nggak salah di dalam sini, harus dibuang katanya gitu kalau nggak salah ya, pokoknya disuruh bawa deh. Pas dibawa ya dipencet gitu, bener katanya bau banget, dipencet dokter itu cerat gitu ya, di tisunya banyak cairan dari baunya bukan main, sedikit aja udah bau, apalagi ketika keluar tuh bau banget, banyak gitu, warnanya kuning cairannya. Nah itu nanti begini posisinya ya guys, tuh gini, terus ini jempol, telunjuk sama jempol siap-siap sini, terus diem, kita diemin dulu, terus sambil pencet dikit-dikit, pencet itu rasa-rasa kayak ada bisul nggak dalam ini. Nah itu kalau udah ada bisul gitu, itu langsung pencet, tekan gitu, tapi jangan kencang banget gitu, maksudnya tekan lah gitu, ditekan gitu ya guys. Nah itu nanti keluar cairannya. Kalau enggak lihat, kalau misalnya itu tanya dokter boleh, atau enggak lihat di Google caranya, ada caranya di Google. Boni ini mau dibawa ke dokter, mau ditanya kenapa kok dia bisa seminggu 2 kali gini, kadang-kadang seminggu sekali gitu, ini kok dia sering banget, maksudnya takutnya ada apa-apa gitu ya guys, tapi dokter suruh bawa, nggak tahu kenapa. Ini Boni ya, tadinya tuh kagak pernah loh guys, awal-awalnya gara-garanya dia itu kita kasih makan dagingnya berbeda, terus dia sering muntah, karena kita kasih daging yang beda, terus muntah gitu ya, ada kali berapa lama gitu ya, sebulan, terus kita bawa ke dokter. Sebelum bawa ke dokter itu dia nggak pernah kayak begini, yang keluar cairan itu nggak pernah. Terus pas kasih obat, ada obat apa sih namanya ya, obat diare, dia sempet pupi juga lembek gitu, pupi lembek, terus ada obat diare juga. Iya karena dia pupi lembek, kasih minum obat apa namanya, obat diare. Terus memang saya waktu itu saya tahu kok tadinya nggak pernah kok bisa begini, bingung ya pas semenjak dikasih obat itu aja diare, karena dia pupnya lembek gitu, lembek terus jadi ada dikasih obat minum, jadi kita ada ganti obat ganti makannya, daging kalengnya. Ternyata kalau anjing itu nggak sembarangan ganti makanan, nggak boleh. Nah pas ganti makanan jadinya begitu, efeknya muntah, terus pupi juga lembek, pupi jadi lembek. Si Boni tadinya pupnya itu
bantet banget. Kayak sekarang kan udah bagus deh pupnya guys. Itu waktu itu saya ada kasih obat minum. Obat minumnya itu obat supaya dia pupnya nggak lembek lagi guys, supaya nggak lembek lagi. Ya udah jadi deh tuh pupnya nggak lembek. Tapi pas pas udah beberapa hari pas beberapa hari kalau nggak salah apa masih lembek gitu ya, udah mau normal lah gitu ya, nunggu proses normal. Pupnya bukannya lembek yang mencret gitu loh guys, bukan. Jadi pupnya gimana ya, lembek ya, kayak macam apa sih, kayak es krim gitu lah ya, es krimnya tapi yang nggak cair gitu, nggak kayak gitulah ya, yang kalau dibentuk ke atas tuh tetap bisa ke atas gitu. Kalau diangkat dia lembek, kalau digeser gini kalau kita angkat tuh lembek gitu loh. Tapi waktu dia pup gitu, dia keluarin tai berbentuk pup, bukan yang mencret itu, bukan. Ya udah dari situ saya ingat dia minum obat, jadilah dia punya anusnya keluar cairan guys. Ini nanti mau bawa ke dokter. Si Boni ini kenapa cuman anjing saya doang, cuman si Boni doang. Boni sini Bon, sini Bon, sini nih, cuman Boni doang yang kayak gitu guys. Saya takut dia kenapa. Terus kadang-kadang juga suka masih muntah juga sih, kayak muntah kuning gitu pagi, nggak ngerti deh kenapa. Makanya harus dicek ke dokter. Kalau kayak gini-gini harus dicek ke dokter guys, supaya nggak fatal. Kayak anjing saya dulu sebelumnya, saya kan punya anjing golden retriever gitu, emang sih yang lokal gitu ya. Cuman tuh saya pelihara udah dari umur 6 bulan. Waktu dia meninggal itu matinya umur 10, hampir 10 tahun guys gitu. Terus emang saya sebelumnya ada makan sebentar ya guys, lanjut lagi. Jadi aku lagi pakai ini lip gloss, pucat banget tadi ya. Jadi gitu guys, jadi Moni itu anjing saya yang aku sayang. Tadi ada salah dari dia, soalnya sayang deh sama dia, kita manja. Terus udah gitu saya waktu itu ada lagi makan ayam gitu ya, beli, terus tiba-tiba ayamnya itu bagian paha ayamnya itu panjang banget segini guys, terus keras banget. Nah yang Moni itu, tapi yang gede tulangnya kasih ke yang golden gitu, si Moni gitu. Terus akhirnya nggak taunya ya, saya nggak tahu dia sih emang posisinya mungkin dia gigitnya asal gitu ya, kalau sentelan gitu, aku juga nggak tahu ya. Emang waktu saya kasih itu dia di kolong meja, sayangnya di bangku, dia di bawah saya, di bawah gitu. Dia minta kepalanya gini kan, saya kasih ke dia, ada 2 paha tulang ayam tuh. Nah itu mungkin ya dia kalau, terus pas sudah seminggunya tiba-tiba guys dia makan dog food. Biasanya lahap makan dog food kering, dia nggak bisa loh, dia begini aja di depan piringnya gini lagi makan. Terus udah gitu guys, dia ini nggak bisa makan, dimuntah. Tiba-tiba dia diem jadi patung gitu, kayak orang lagi sakit mah gitu, kayak nggak nafsu makan, mau makan tapi lambungnya itu nolak. Terus udah gitu muntah. Terus udah gitu dikeluarin tuh dog foodnya guys. Waduh, saya pakai asumsi sendiri, mungkin ini dia lagi nggak enak lambungnya. Saya pikir saya coba dong makanannya, kan dia yang nggak, dog foodnya nggak garing lah, yang nggak direndam. Kalau anjing saya yang kecil-kecil ini yang poodle, saya kasih dog foodnya yang direndam punya, terus ada tambahan sama ya direndam punya gitu ya, sama tambahan daging kaleng sedikit gitu ya. Terus kalau mau anjing saya itu yang golden enggak, yang gede itu dia cuma kasih dog food kering tok, itu doyan banget, dia apa aja makan, anjing golden itu saya itu. Terus udah gitu dia saya kasih makan, lahap, tetap nerima itu. Nah
sampai sebulan saya kasih makan begitu tetap makan. Tapi sebelum saya bawa ke dokter, sebelum parahnya gitu ya, sebelum komanya itu, sebelum dia kayak apa, saya bawa ke dokter itu karena udah sebulan ya, dia nggak bisa tidur, nggak seperti biasa tidurnya berdiri aja, nggak bisa tiduran di lantai. Ternyata dia ada pas besok paginya saya bawa ke dokter. Nah, kenapa? Karena dia nggak bisa tiduran seperti biasa. Biasanya kan dia tidur di lantai gitu ya. Tapi begitulah seperti bagi saya yang lainnya seperti biasa gitu. Nah, pas dia malamnya itu aneh, nggak bisa tidur, berdiri mulu, saya bawa ke dokter lah ya di dekat rumahku. Nah, akhirnya pas dicek dia udah terinfeksi seluruh tubuhnya guys. Nah, anehnya saya juga nggak ngomong kalau dia tadi malam, kalau dia tuh ada sakit-sakitnya itu emang udah lama, saya udah ngomong udah sebulan, tapi dia memang kelihatan sebelumnya ada merintih gitu sebelumnya. Nah, terakhir saya kasih tulang ayam lagi, baru dia udah parah tuh, dia nggak bisa tidur di lantai. Jadi dokter juga bingung nih apa gitu kan ya. Jadi sakitnya ini dari sebelum makan tulang itu, yang kejadian itu emang udah sakitnya dari yang sebelumnya karena saya kasih makan tulang. Di situ saya nggak paham, biasanya kan saya pikir anjing makan tulang lah ya, mungkin ini anjing saya itu dia saking laparnya kali ya, terus saking makannya buru-buru gigit tulangnya. Waktu yang saya kasih itu, yang pertama yang saya kasih itu yang gede itu pahanya, dia nafsu kali ya, langsung telan. Udah tuh dia sempat itu merintih kayak matanya tuh kayak kita nahan sakit itu gitu guys, ekspresinya tuh gini, matanya melek tapi kayak nggak segar gitu matanya, kayak nahan sakit. Karena anjing saya itu orangnya pendiam, dia kalau namanya anjing nggak bisa ngomong ya kalau sakit ya udah, tapi dari matanya kelihatan kayak nggak segar, kayak anjing lagi sakit ya. Saya ingat ekspresi dia kalau lagi duduk, dia diem gini habis makan tuh ya. Nah, kalau kita makan mau dia apa aja, cuma dia kayak lagi kesakitan gini sampai melet udah gitu guys. Tapi dari matanya nggak segar, saya tahu. Nah itu saya nyesal banget, itu salah dari saya sih, kasihan. Saya pengen dia hidup lagi tapi nggak mungkin ya guys, nyesel. Makanya sekarang saya udah nggak mau kayak dulu lagi pakai asumsi pikiran sendiri. Sekarang apa-apa harus tanya dokter, karena nyesel. Padahal udah gitu pas dibawa ke dokter awalnya juga nggak itu guys, cek darah dulu, cek darah nih sakitnya kenapa gitu kan. Dari pertama datang itu napasnya udah nggak bagus, bunyi gitu. Kata dokter, kok napasnya begini. Dokternya tahu kan, namanya dokter lebih paham ya guys, saya juga nggak tahu loh. Napasnya katanya udah kok begini, napasnya apa, bunyi napasnya. Nah itu udah parah, kasihan banget anjing saya itu, gimana, nyesel saya ya. Itulah karena kebodohan saya sendiri yang pakai asumsi ya. Ya udah, saya juga nggak ngomong sama dokter lagi sebelumnya. Habis makan tulang ayam lupa tuh, waktu dibawa ke dokter itu nggak tahu, saya nggak ada pikiran tulang ayam. Harusnya ngomong itu, nggak ada. Kalau jadi dokter cuma tes darah doang, ambil darah. Nah kalau mungkin dia ada tulang ayam, mungkin disuruh USG kali, atau di X-ray atau USG kali ya, USG atau X-ray, saya nggak tahu juga deh. Nah mungkin tindakannya saya nggak tahu deh, mungkin obatnya juga beda. Saya nggak ngomong sih, katanya sih ada alat penghancur tulang ayam, tapi dia kalau udah infeksi gitu saya nggak tahu deh. Tapi dia badannya kuat loh si Moni itu. Terus sebelum matinya itu saya ada kasih obat lelap. Aduh jadi mati deh benar, karena saya nggak baca lagi di obat lelap itu ada nggak boleh untuk yang penderita sakit hati. Kan dia hatinya udah sakit, anjing saya itu udah kena ke seluruh tubuh, hati, ginjal, jadi komplikasi gitu semuanya, udah sampai ke darah di situ. Memang sih dikasih obat, dokter juga bilang
pesimis sih hidup atau enggak gitu. Tapi dilihat aja 3 hari, itu belum 3 hari, baru semalam, besok paginya udah mati guys. Gara-garanya saya kasih obat itu mati. Padahal dia tuh kuat loh, waktu itu masih mau makan walaupun lagi sakit guys, masih mau makan dog food, dimakan sama dia loh. Masih iya, enggak sih, ada sempet nggak mau makan juga sih ada, tapi akhirnya saya beli daging kaleng buat dia mau makan. Iya, sebelum dia mati aja dia sempet minum dulu. Kasian temennya, jadi curhat tuh. Jadi kalau inget anjing saya itu, anjing kesayangan ya, udahlah, udah waktunya ya guys ya, emang udah dipanggil Tuhan ya, emang udah panggilan mah, kita nggak bisa apa-apa ya guys, walaupun kita suatu kebodohan kita, suatu kelalaian ya, ya udahlah, pasrah aja. Semua makhluk itu, mau orang kayak mau hewan kayak sama lah. Yaudah deh guys, sampai sini dulu ya guys. Jangan lupa di subscribe bagi yang baru menonton, yang mampir ke vlog aku ya, dan jangan lupa di like kalau bisa, kalau memang bermanfaat curhatan aku ini mengenai dogi, boleh di share, bagi-bagi ke yang lain pengetahuan ini guys, karena ini penting. Bagian tadi saya bilang yang di anusnya itu ada cairan guys, itu penting banget, karena itu bagi anjing kita itu, peliharaan kita itu. Tapi saya nggak tahu ya untuk kucing begitu juga, saya taunya, saya nggak tanya dokter sih, kucing sama nggak begitu, saya taunya tentang dogi doang. Ini saya belum tanya ke dokter sih, kalau kucing juga sama nggak, ke semua hewan begitu. Nah, jadi anusnya dipencet gitu guys, yang tadi ada cairan bau itu. Oke guys, sampai di sini dulu ya, bye bye.